Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung dan mencintai orang-orang baik, bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan kisah dalam bab ini. Yang paling utama adalah kisahnya Nabi Musa berkunjung ke orang baik yang bernama Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa ingin diajari ilmu yang belum dia ketahui. Nabi Khidir selalu menolak karena Nabi Musa dianggap tidak akan mampu menjadi muridnya Nabi Khidir. Nabi Musa tetap memaksa agar supaya dijadikan murid oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir juga terus menolak, tak bisa Musa, kamu tak akan mampu menjadi murid saya. Walaupun kamu Nabi, Rasul, tingkatannya sudah Nabi, Rasul, tidak akan mampu kamu menjadi murid saya. Nabi Musa tetap mendesak dan memaksa, saya mohon Nabi Khidir, saya jadikan muridnya Anda, saya ingin belajar ilmu dari Anda yang belum saya ketahui. Tidak bisa Musa, tidak bisa. Saya sudah tahu kamu pasti tidak akan mampu menjadi murid saya. Terus Nabi Musa memaksa. Akhirnya Nabi Khidir oke, boleh jadi murid saya. Syaratnya cuma satu. Apa Nabi Khidir? Jangan bertanya. Syaratnya cuma jangan bertanya. Bukan bayar ini bayar itu. Enggak. Harus pakai seragam ini. Enggak. Pokoknya jangan bertanya. Siap Musa? Siap. Siap. Tapi tetap ya, Nabi Khidir itu masih ragu, tidak mungkin mampu untuk menjadi muridnya Nabi Khidir. Nabi Musa tidak akan mampu. Oke, ikut saya. Ikut wes Nabi Khidir, Nabi Musa ikut Nabi Khidir, berjalan ikut saya. Setelah beberapa waktu berjalan di pinggir pantai, ada beberapa anak kecil bermain. Kemudian Nabi Khidir ini tiba-tiba tanpa salam, tanpa apa, anak kecil itu langsung dibunuh. Langsung dibunuh, ada yang mengatakan dicekik, ada yang mengatakan disembelih. Nabi Musa karena level ilmunya level syariat, syariat marah. Setelah marah, bertanya Nabi Musa, Nabi Khidir, hukumnya kan haram membunuh, apalagi anak kecil yang tak berdosa. Nabi Khidir tersenyum, sudah saya bilang kamu tidak akan mampu menjadi murid saya. Tadi kan syaratnya menjadi murid saya itu tidak boleh bertanya. Kenapa kamu bertanya? Oh, sorry. Sorry, maaf. Saya gak tahan kalau ada kemungkaran, katanya Nabi Musa. Wong ilmunya beda. Ilmunya Nabi Musa adalah ilmu syariah, ilmu katon moto ya, kelihatan mata, logika, masuk akal. Tapi kalau ilmunya Nabi Khidir tidak kelihatan mata. Rahasianya tidak kelihatan mata. Bagaimana? Siap menjadi murid saya berikutnya, katanya Nabi Khidir. Untuk tidak bertanya, siap. Oke, ikut lagi. Nabi Musa dan Nabi Khidir
ini mau menyeberangi lautan, mau ke suatu pulau. Kemudian Nabi Khidir ini minta tumpangan kepada pemilik perahu, salah satu nelayan pemilik perahu di sekitar itu. Akhirnya diperbolehkan oleh pemilik perahu, boleh Nabi Musa, boleh Nabi Khidir, silakan numpang di perahu saya kalau pergi ke pulau itu. Sampainya di naik perahu, ada seekor burung kecil. Dia di tengah-tengah lautan, ada seekor burung kecil datang dan hinggap ada di ujungnya perahu. Ada bedening cok koncon perahu ning kiri ada. Burung ini minum air laut. Setelah minum pergi. Dan burung ketika minum ini disaksikan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Musa, burung itu minum. Iya, Nabi Khidir. Kamu tahu berapa banyak yang diminum oleh burung itu? Sedikit sekali, Nabi Khidir, jika dibandingkan dengan laut. Kamu tahu Musa, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, seluruh makhluk siapapun saja, hanya seperti yang diminum oleh burung itu. Sedangkan yang selaut itu, sebanyak air laut itu, ilmunya Allah Ta'ala yang belum diberikan kepada manusia. Oh begitu ya Nabi? Iya, ini Nabi Musa tidak tahu ya. Sama juga nikmat yang Allah berikan di dunia ini, baik itu untuk manusia, untuk binatang, orang Islam, non-Muslim, semuanya yang iman kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang Allah berikan di dunia ini mulai dulu zaman Nabi Adam, mulai dulu sampai hari kiamat cuman hanya setetes dari air laut, dan nikmat yang sebanyak air laut akan diberikan nanti di akhirat. Makanya kalau kita ini pikiran kita normal, hati kita ini normal, pasti pilih yang laut. Bukan kemudian rebutan yang ada di dunia, nikmat yang di dunia yang sedikit hanya setetes, rebutan, bahkan sampai bukan hanya rebutan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, apa? Oh, udah buat apa? Gini, ini bahaya. Bekerja meninggalkan sholat, bekerja meninggalkan puasa wajib. Padahal nikmat yang Allah berikan hanya setetes, itu pun keroyokan. Yang beriman, yang gak beriman semua kebagian. Kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan puasa bulan Ramadan, berarti meninggalkan nikmat Allah nanti di akhirat sebanyak air lautan. Nah, sama juga ilmu juga. Makanya kalau ada orang pinter, alim, sok-sokan, kasarane wong itu gendeng ya, alim kok ngono kan gitu. Kan iya, kalau melihat ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa, ilmunya manusia yang ada di dunia ini sebanyak apapun hanya setetes dari air laut. Ilmunya Allah selaut itu. Akhirnya berjalan sampai di tengah laut. Tiba-tiba Nabi Khidir ini merusak perahu milik orang yang berbuat baik, memberikan tumpangan secara gratis. Jadi perahunya dirusak ya. Jadi sudah dikasih tumpangan gratis Nabi Musa dan Nabi Khidir ini dan Yusha bin Nun, 3 orang ini. Ternyata Nabi Khidir bersikap aneh. Apa? Perahunya dirusak. Nabi Musa tetap sebagai orang yang mengerti ilmu syariah tidak terima. Nabi Khidir, sampai ini gimana Nabi Khidir? Orang yang punya perahu ini sudah berbuat baik kepada kita. Sudah memberi tumpangan secara gratis, berbuat baik kepada kita, memberikan kesempatan untuk numpang tidak bayar. Kok sampai rusak? Gimana ini ya? Musa, apa kata tadi? Janjinya tidak boleh bertanya kan? Oh iya, lupa ya. 2 kali sudah. Nabi Musa sudah melanggar perjanjian 2 kali. Akhirnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai di
di pulau. Sampai di pulau ya sudah lama perjalanan, lapar. 3 orang ini lapar, Nabi Musa, Nabi Khidir dan Yusha bin Nun ini lapar. Karena lapar dan tidak punya uang, mencari apa ya? Sumbangan atau mencari makanan untuk diberi makanan kepada masyarakat di tempat itu. Minta ke warung ini ditolak. Minta ke orang yang jualan makanan ditolak. Minta ke sana-sana itu semuanya ditolak. Tidak ada yang ngasih. Ya Nabi Musa agak kecewa sudah. Kecewa. Aduh, gimana orang di sini, kita bertiga ini sudah lapar, kok ada yang ngasih makan. Akhirnya Nabi Musa istirahat bersama Nabi Khidir. Tiba-tiba Nabi Khidir ini melihat rumah yang jelek, yang rapuh. Kemudian oleh Nabi Khidir ini dibenahin, becek, tepak ya. Katanya Nabi Musa, bagaimana sih Nabi Khidir ini? Penduduk di sini ini kan pelit-pelit semua. Tidak ada yang mau ngasih makan, padahal kita bertiga sudah kelaparan. Tidak ada yang ngasih makan, kok berbuat baik. Tadi orang yang berbuat baik kepada mereka bertiga, Nabi Khidir berbuat jahat. Ketika ada orang berbuat jahat, tidak berbuat baik kepada mereka bertiga, Nabi Khidir berbuat baik. Bagaimana ini Nabi Khidir? Jadi dibangun rumah yang jelek itu, kemudian sampai selesai. Nabi Musa tetap tidak kuat, tidak tahan. Tanya lagi. Nabi Khidir, sampean ini kok kuwalak-walik ya? Kalau ada orang berbuat baik, sampean berbuat jahat. Kalau ada berbuat tidak baik kepada kita semua, sampean berbuat baik. Ini kok kebalik-balik, ini gimana Nabi Khidir? Saya sudah katakan, kata Nabi Khidir. Saya sudah katakan sejak awal kamu tidak akan kuat menjadi murid saya. Belajar ilmu yang Allah berikan kepada saya. Saya sudah katakan berkali-kali tidak keluar, kamu maksa. Akhirnya ya ini 3 kali kamu sudah bertanya. Dengan sikap saya, agar supaya sikap saya yang saya lakukan ini jangan ditanya sebelum saya menjelaskan. Begini wes, Musa, ini perjalanan kita yang terakhir. Yang terakhir kita bersama. Sampai di sini saya sudah tidak menerima kamu menjadi murid saya. Kalah ya, kalah ilmu ya. Kalah ilmu. Saya jelaskan Musa. Setelah ini kamu sudah jangan menjadi murid saya lagi. Yang pertama Musa, saya membunuh anak kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada saya bahwa anak kecil itu anaknya orang soleh, ahli ibadah, tapi suatu saat nanti kalau sudah besar jadi pimpinannya orang kafir. Makanya oleh Allah diberitahukan kepada saya, akhirnya sebelum terjadi, sebelum banyak dosanya orang ini, anak ini saya bunuh. Akhirnya Nabi Musa mantuk-mantuk. Oh iya. Yang perahu Musa, memang yang punya perahu bersikap baik kepada kita, memberi tumpangan secara gratis. Tapi saya rusak itu perahunya. Karena Allah memberitahu kepada saya. Ini namanya ilmu hakikat ya yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Allah memberitahu kepada saya. Di tempat itu ada raja yang jahat. Semua perahu-perahu yang baik pasti dirampas. Dimiliki kemudian dirampas dari pemiliknya. Semua perahu yang bagus-bagus begitu, yang tidak bagus tidak diambil oleh raja yang jahat itu. Saya lobangi sedikit agar supaya perahu itu cacat, kemudian oleh sang raja tidak diambil. Karena perahu itu sebagai alat untuk mencari ikan, mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika perahu itu masih ada di tangan pemiliknya, maka dia masih mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara mencari ikan. Jadi biar tidak diambil oleh raja yang jahat. Kalau bagus, tidak ada cacatnya, pasti diambil. Akhirnya saya cacatkan, saya rusak, saya lobangi biar rajanya tidak mau mengambil perahu itu. Gitu ya, kata Nabi Musa. Iya. Yang ketiga Musa,
Yang ketiga, penduduk ini tidak ada yang memberi makanan walaupun kita ini lapar minta makanan, minta sumbangan makanan agar supaya bisa dimakan untuk kita bersama. Walaupun mereka berbuat tidak baik, pelit semua, kemudian ada rumah yang hampir roboh, saya benahi, saya bangun, saya perbaiki. Di situ Musa, rumah itu adalah miliknya orang soleh. Mempunyai anak yatim, artinya orang solehnya itu meninggal dunia, kemudian ada anak yatim di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu juga dipendam ada harta yang sangat banyak. Anak yatim itu masih kecil, belum mampu mengelola hartanya. Jadi saya saya perbaiki rumahnya, biar anak yatim itu kerasan di situ sampai mampu bisa mengelola harta warisan ayahnya yang telah meninggal dunia. Jadi begitu Musa. Oh ya 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 ya. Jadi hidup itu seperti itu kadang ya. Kelihatannya memang perbuatan dosa, padahal itu lebih baik. Apakah terjadi di selain nabi, selain rasul? Di zaman sekarang, zaman para wali, para ulama, pernah terjadi. Pernah terjadi. Cuman kita kadang tidak tahu. Nah, untuk cerita yang seperti ini, pernahkah terjadi hal-hal seperti ini kelihatannya itu dosa, berbuat maksiat padahal tidak? Apakah ada, apa terjadi di manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul? Pernah terjadi. Insya Allah akan dilanjutkan di pengajian yang besok. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.